Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destira Prawinda dari kelas 11 IPS 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Imelia dari kelas 11 IPS 3. Di sini kami akan menjelaskan materi sosiologi tentang integrasi sosial. A. Definisi integrasi sosial. 1. Integrasi sosial. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Dalam memahami integrasi sosial, kamu juga harus memahami reintegrasi sosial. Apakah reintegrasi sosial itu? Menurut Suekanto, reintegrasi sosial ialah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai agar serasi dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. 2. Integrasi bangsa. Menurut Kamus Sosiologi, integrasi bangsa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. 3. Integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Menurut Ahmadi 2009, terdapat 3 masalah yang harus dikaji untuk mencapai integrasi nasional. Ketiga masalah tersebut adalah sebagai berikut. A. Pembauran bangsa. B. Kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan yang dianutnya. C. Perubahan nilai-nilai. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. A. Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. B. Munculnya rasa cinta tanah air. C. Adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. D. Berkembangnya budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. E. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. F. Adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. 4. Integrasi budaya. Integrasi budaya merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. B. Faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. 1. Faktor internal. Dalam integrasi sosial dipengaruhi oleh faktor pendorong, baik dari luar maupun dari dalam individu. Secara umum, faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu atau internal yaitu A. Adanya semangat gotong royong. B. Adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. C. Adanya tuntutan kebutuhan. 2. Faktor eksternal. Selain faktor dari dalam individu, integrasi sosial juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar, yaitu eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yang berasal dari luar adalah sebagai berikut. A. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi. B. Adanya persamaan kebudayaan. C. Adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. D. Adanya sikap terbuka pada perubahan. E. Adanya tuntutan perkembangan zaman. F. Adanya tantangan dari pihak luar. G. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat. C. Proses integrasi sosial. 1. Akomodasi. Akomodasi merupakan salah satu proses integrasi sosial. Adapun definisi akomodasi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Suharjono Suekanto,
Akomodasi yang menunjuk suatu proses diartikan sebagai usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Yang kedua, J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. Akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan, sementara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, Gilin dan Gilin. Akomodasi merupakan suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial. 2. Kerja sama. Dalam kamus sosiologi, kerja sama merupakan bentuk integrasi yang terjalin antar individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama berawal dari kesamaan orientasi dan kesadaran dari setiap anggota masyarakat. Menurut Charles Huxley, dikutip dari Sukanto, kerjasama muncul apabila seseorang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama. Selain itu, pada saat bersamaan, mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Bentuk kerjasama dapat dijumpai dalam kelompok dan masyarakat seperti kerukunan, gotong royong, tolong-menolong, kooptasi, dan lain sebagainya. 3. Koordinasi. Koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. 4. Asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Proses asimilasi tidak dapat terjadi apabila antar individu atau kelompok tidak tumbuh sikap toleransi dan saling berempati. Menurut Norco, proses asimilasi akan tumbuh apabila a. adanya perbedaan kebudayaan antar kelompok manusia yang berada pada waktu dan tempat yang sama, b. adanya pergaulan secara intensif dalam jangka waktu yang lama, c. adanya penyesuaian kebudayaan di antara kelompok-kelompok tersebut. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan pedoman untuk melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, dan anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku dengan baik. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. Dalam integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Sebagai contohnya, di Indonesia terdiri atas beberapa suku, kemudian mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing suku yang ada. Misalnya, suku Bugis yang pandai melaut difungsikan sebagai pelaut yang menyediakan hasil-hasil laut. Selain itu, ada suku Minang yang pandai berdagang, maka difungsikan sebagai pedagang yang menjual hasil-hasil laut. Dengan demikian, akan tercipta integrasi dalam masyarakat tersebut. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sebagai contohnya, polisi yang memberikan gas air mata untuk menghentikan demonstrasi. Syarat berhasilnya integrasi sosial. Integrasi sosial yang ada di masyarakat dapat berhasil apabila memenuhi beberapa syarat.
Menurut Ockbrum dan Ninkov dikutip dari Suminar, integrasi dapat berhasil apabila 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lainnya. 2. Terciptanya konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. 3. Norma-norma yang ada di masyarakat dapat bertahan lama dan tidak berubah-ubah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.